pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, dan tidak sembarang pertemuan ini kita bertemu dalam rangka untuk ngaji, dalam rangka untuk bertalabul ilmi yang insyaallah menjadi salah satu dari amalan kita yang sangat mulia, yang sangat unggul, yang sangat Allah cintai. Karena umat ini insyaallah selalu dalam kebaikan, selalu dalam petunjuk Allah manakala masih mau mengaji, masih mau belajar, membaca ayat-ayatnya, mengkaji sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Kata Allah, mana mungkin kalian akan menjadi kufur, menjadi orang yang tidak baik, sedangkan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasulullah. Yaitu kita masih selalu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kita dengarkan bagaimana nasihat-nasihat para ulama. Selagi kita masih dalam kondisi seperti itu, insya Allah kita semua selalu dalam kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan momen seperti ini itulah mungkin barangkali bagian dari upaya kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, dan nasihat-nasihat penjelasan dari para ulama. Mudah-mudahan Allah catat ini semua sebagai amal soleh kita. Allah berikan pahala atas ini semua, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal soleh kita. Kita masih melanjutkan kajian sebelumnya. Nah, ini keberkahannya kita ngajinya bersambung, rutin ya. Makanya kadang kalau batasnya ada kesedikit ini kita agak bingung ya. Masih membahas tentang hal yang sangat penting yang kita selalu lakukan setiap hari. Ketika kita bisa melakukannya dengan ilmu berdasarkan kepada pemahaman, lalu kita melakukannya tulus karena ikhlas kepada Allah, maka insya Allah ini menjadi amalan yang sangat utama. Karena syarat suatu amal supaya Allah terima itu, satunya harus pakai ilmu, harus benar. Syarat yang kedua, harus niatnya harus ikhlas. Nah, kita sedang membahas tentang hal yang kita sehari-hari lakukan, yaitu tentang sholat berjamaah. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana kalau jamaah untuk orang perempuan, makmumnya gimana, mulai di mana, dan seterusnya. Begitu juga kalau jamaahnya orang laki-laki dan seterusnya ya. Kita bahas juga tentang ada di dalam agama ini ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada yang di tengah-tengah, tidak laki-laki, tidak perempuan, namanya khuntha. Nah, khuntha ini statusnya adalah di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau khuntha ini boleh jadi imam untuk perempuan, tapi tidak boleh jadi imam untuk laki-laki, karena posisinya itu dia itu di antara laki-laki dan perempuan. Dia kalau mau berjamaah boleh jamaah kepada laki-laki, tapi nggak boleh berjamaah kepada perempuan. Ini namanya khunsa. Apakah masih ada? Ada. Yaitu orang yang punya jenis kelamin ganda atau tidak punya jenis kelamin. Ada bang ya? Ada, tapi jarang sekali. Kalau yang sekarang itu ada kayak model gay itu, sebenarnya gay itu sebenarnya jelas statusnya. Karena salah ini aja, salah bisa juga karena memang secara psikis itu, karena penyakit dia psikologis itu dia punya kecenderungan kepada orang laki-laki, tapi cenderungnya kepada sesama laki-laki. Atau orang lesbi, orang perempuan, tapi cenderungnya kepada perempuan. Nah, ini sebetulnya statusnya jelas itu. Bukan yang kategori khunsa tadi ada rojul, ada
ada khumsa, ada untha. Jadi rajul itu laki-laki, khumsa itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Ada lagi untha, kalau untha itu perempuan. Kita akan lanjutkan, ini membahas tentang as-sufuf wa ahkamnya. Bagaimana saf-saf dalam sholat berjamaah. Ini penting sekali. Karena kita masih sering mendapati orang berjamaah itu safnya tidak benar. Berjamaah hanya 2 orang laki-laki, tapi dia posisinya kayak orang banyak. Makmumnya di belakang, imamnya di depan, nggak kayak gitu. Kalau berdua itu laki-laki sama-sama laki-laki, maka makmum ada posisi sebelah kanan, nempel dengan imam. Boleh mundur sedikit, boleh sama. Kalau nanti datang untuk makmum kedua datang lagi, makmum yang pertama mundur, cari posisi di belakangnya, sejajar atau di belakang imam. Datang lagi makmum yang ketiga, ambil lagi posisi sampingnya. Yang keempat sampingnya lagi, sampingnya jangan nggak seimbang, kanan kiri supaya nanti bentuknya bagus ya. Bukan ngambil kanan semua, jomplang ya kan. Nah, tapi kalau makmumnya itu perempuan, walaupun 1 orang nggak boleh berdampingan. Laki-laki di depan, pokoknya ada orang berjamaah suami sama istri, maka suaminya di depan posisinya, istrinya di belakang. Walaupun suami istri, tapi aturannya seperti itu. Kalau sesama laki-laki di samping kanannya. Kalau dia laki dengan perempuan, imamnya laki-laki, perempuannya itu di belakang. Kalau semua perempuan, kalau perempuan itu posisi imamnya itu di tengah. Boleh maju sedikit, boleh sama rata, gitu kan. Jadi begitu kalau jamaah orang perempuan itu imamnya tidak posisi kayak orang laki-laki. Ya, inilah nanti kita akan lanjutkan. Di sini sop-sop yang terbaik untuk orang laki-laki dan sop-sop terbaik untuk orang perempuan. Ini maksudnya kalau berjamaahnya ada orang laki-laki, ada orang perempuan. Disebutkan dalam hadis, Abu Hurairah meriwayatkan hadis, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Disebutkan sebaik-baik seorang laki-laki itu yang paling depan, dan seburuk-buruknya itu yang paling belakang. Dan sebaik-baiknya orang perempuan itu yang paling belakang, dan seburuk-buruknya itu yang paling depan. Ini tentu maksudnya perlu dijelaskan. Kalau di sini ada jamaah dalam satu majelis, satu tempat itu ada laki-laki, ada perempuan, maka yang paling bagus untuk orang laki-laki itu sop yang paling depan. Untuk orang perempuan yang paling belakang. Kenapa demikian? Ya karena di situ yang kita maksudkan itu adalah ketika dalam satu tempat dan tidak ada satir. Kalau sudah ada pemulai gitu ya udah nggak masalah lagi. Karena ini maksudnya di sini bila tidak ada sutroh, tidak ada penutup, kemudian takut menjadi terganggu ya, terganggu kekhusyukannya dan seterusnya ya. Ini kalau sholat berjamaah laki-laki dan perempuan. Kalau ditambah lagi dengan anak-anak, berarti posisinya tadi orang bapak-bapak paling depan, anak-anak di tengah, kemudian di belakangnya adalah ibu-ibu. Nah, di sini seperti itu ya. Saya akan bacakan. Wa qawnu khairu sufufin nisa akhiruha innama mahalluhu idza kunna yusallina khalfa sufufir rijal. Nah, ini yang dimaksud sop untuk orang wanita itu yang paling baik itu adalah yang paling belakang itu kalau memang saat itu posisinya dia berjamaahnya dalam satu tempat di belakang orang laki-laki. Tapi kalau memang semuanya orang perempuan semua, ya kembali kepada hukum awal. Pokoknya sholat dalam satu tempat semuanya para wanita, imamnya wanita, seluruh makmumnya wanita, maka tetap kembali kepada hukum asalnya.
Saf yang paling baik adalah yang paling depan. Kenapa begitu? Karena nggak ada orang laki-laki. Jadi ini lebih kepada maksud syariahnya itu. Kalau ada orang laki-laki, ada orang perempuan, takut itu yang paling dekat itu yang paling berpotensi menimbulkan fitnah. Ya, yang kita bayangkan ada orang laki-laki yang mungkin apalagi masih ada yang muda-muda, perempuan yang muda-muda, maka yang punya potensi untuk menimbulkan fitnah itu bila perempuan itu yang paling dekat dengan laki-laki. Ya, tapi kalau aman itu sudah ditutup rapat, kemudian nggak mungkin juga, maka ya itu sebetulnya tidak seperti yang kita sampaikan di sini. Maksudnya ketika perempuan semua ya kembali kepada hukum asalnya, yang paling baik saf yang paling depan. Kenapa? Ya karena yang paling depan itu menunjukkan ya kesembuhan, respon yang cepat, ya. Fastabiqul khairat, dan paling utama karena paling dekat dengan imam. Sampai di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal, ala sufufil awal. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah dan malaikat itu mendoakan orang-orang yang ada di saf paling depan. Makanya kalau kita berjamaah, kalau orang laki-laki semua, ya tentu saja yang paling bagus ya, maupun orang laki-laki semua maupun ada orang perempuan, yang paling bagus ada paling depan kalau untuk orang laki-laki. Nah, makanya di sini ada hadisnya, justru ada keistimewaan khusus, yaitu sampai Allah dan para malaikat pun mendoakan, dalam arti merahmati. Kalau Allah merahmati, kalau malaikat mendoakan kepada orang-orang yang ada di saf paling depan. Kemudian yang kedua adalah tadi, jadi yang paling utama saf yang paling depan. Kemudian juga dalam penjelasan yang lain, fadlu mayaminis sufuf adalah keutamaan saf yang sebelah kanan. Itu kan kaitannya dengan posisi, dalam artian kesempatan kita untuk mendapatkannya kan. Kalau kita datangnya lebih duluan, maka kita ambil posisi yang sebelah kanan imam. Tapi kalau begitu kita datang berikutnya ternyata sebelah kiri masih kosong, ya kita harus isi yang kiri juga. Karena ini perlunya dalam hadis itu apa? Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Di sini berlaku juga keutamaan karena kedekatannya dengan imam. Jadi kalau tadi dapat posisi kanan juga bagus, tapi dapat posisi kiri juga masih ada bagusnya selagi itu posisinya itu paling dekat dengan imam. Jadi kalau kita mau yang imam di sini, yang paling utama di sini, nanti ambil posisi di sini, sini, seperti itu. Supaya apa? Ya supaya meraih tadi keutamaan, bukan karena dia safnya di sebelah kanan, tapi posisi safnya itu yang dekat dengan imam. Kalau kita bayangin imamnya ambil kanan semua sana semua, yang paling sana terbayang jauh dari imamnya. Karena keutamaan itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, karena dia itu posisinya di saf depan dan kanan, tapi juga ada dilihat dari sisi keutamanya karena dia dekat dengan imam. Walaupun posisinya itu sebelah kirinya, tapi masih dekat imam, itu juga masih dapat keutamaan. Kemudian dia tadi kan man yali imam, ya tadi diantaranya tadi bahwa saf yang sebelah kanan punya keistimewaan sendiri berdasarkan hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamini sufuf. Sungguhnya Allah dan malaikat mendoakan orang-orang yang ada di saf sebelah kanan. Tapi ini berlaku dalam artian ketika dia datangnya lebih dulu untuk mendapatkan saf sebelah kanan. Ketika sebelah kirinya kosong dan sebelah kiri ini juga dekat dengan imam, maka diisi sebelah kiri juga. Kenapa? Karena di sini ada penjelasan keutamaan man yalil imam, saf yang
dekat dengan imam. Jadi makanya Rasulullah SAW bersabda, liyaliyani minkum, hendaknya yang paling dekat dari kalian kepadaku ulul ahlam wan nuha. Ulul ahlam orang-orang yang sudah balik, wan nuha dan sudah pintar, maksudnya yang lebih dewasa. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum wa iyyakum wa yashatil asm. Maksudnya kita disuruh memposisikan sop ini, yang belakang imam itu pastikan orang yang sudah balik, syukur-syukur yang ulil nuha, yang pinter gitu kan. Kenapa demikian? Pertama, andai suatu saat ada hajat, imamnya berhalangan, batal atau apa itu, pastikan, karena yang paling berhak untuk menggantikan siapa? Orang yang paling belakang imam atau paling dekat dengan imam. Makanya pastikan nih, kalau ada anak-anak kecil yang kita khawatir jangan-jangan nanti nggak bisa gantikan, sudah pinggir sana. Bahkan posisinya itu kan sudah diatur nih. Sop paling depan adalah bapak-bapak, yang paling dekat imam usahakan yang siap menggantikan. Nanti berikutnya baru sop anak-anak, baru berikutnya adalah ibu-ibu, seperti itu ya. Jadi hadisnya kata Rasulullah SAW, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum salasan. Maksudnya kemudian diikutkan dengan keutamaan-keutamaan dari sisi sopnya itu. Kalau bisa diurutkan berdasarkan, kalau semua sudah hadir ya dipilih orang yang paling dewasa dulu. Tapi kalau umpamanya yang dewasa belum ada, itu kan, adanya semua anak-anak, ya sudah, itu kan. Apa nanti begitu datang kemudian bapak-bapak dikosongin dulu, enggak juga. Jadi seperti itu. Kemudian juga disebutkan itmamus sufufil awal summal ladzina yalihi. Ini seorang imam juga hendaknya memperhatikan, kita juga para makmum juga memperhatikan, hendaknya menyempurnakan dulu saf-saf yang depan. Tadi kan kembali kepada kaidah asalnya, khairu sufufir rijal awwaluha. Jadi sebaik-baiknya sop untuk orang laki-laki itu paling depan. Berarti selagi masih ada peluang untuk melengkapi sop paling depan, jangan dilewatkan. Dan ini nggak berlaku nggak berlaku disebut dengan ithar. Ithar itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi ini berlaku hanya dalam urusan dunia, kesenangan dunia, hak-hak kaitannya dengan dunia, maunya pembagian sembako, kita boleh ihsar, ya udah itu aja yang ambil, kan? Nih kan, atau apa gitu kan, kaitannya dengan kepentingan dunia, kesenangan dunia itu boleh ihsar. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah, ya nggak boleh ihsar. Dalam artian ya kita datang lebih dulu, kita rebut sop yang paling depan, usahakan, gitu kan. Nggak boleh maunya udah ente aja gitu ya kan. Kenapa? Karena kita menunjukkan bahwa kita itu kepengen meraih yang lebih utama. Kalau urusan agama, urusan pahala itu kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah fastabiqul khairat. Kita diperintah untuk berlomba-lomba meraih kebaikan itu. Berarti kalau kita dikabarkan bahwa sop yang paling awal itu adalah sop paling depan, kemudian berikutnya, maka kita juga jangan lewatkan. Kalau kita masih bisa mendapatkan sop paling depan, jangan mau hanya yang sop kedua. Tapi kita harus sportif juga. Udah datangnya belakang, minta sop depan, nggak boleh kayak gitu juga. Ya, itu dari awal sudah kita sikapi dengan benar. Karena kita kepengen mendapatkan sop yang paling depan, maka datangnya jangan telat.
Kata Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Atimmus shaffal awal, summa alladhi yalihi, wa in kana naqsun falyakun fis shaffil muakhkhar." Kata Rasulullah SAW, hendaknya sempurnakan dulu shaf yang paling depan, kemudian yang berikutnya. Kalau umpamanya masih kurang, baru nggak cukup shaf pertama, shaf kedua, baru membuat lagi yang di belakangnya, gitu, ya kan? Disebutkan dari Jabir bin Samurah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mali arakum rafi aidikum ka'annaha adnabu khayli syams askinu fis shalah. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melihat sahabat itu sholat itu kurang khusyuk, tangannya gerak-gerak, ya kan, dan seterusnya, barisannya kurang lurus. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, ala tasuffun kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak berusaha untuk berbaris yang rapi, yang lurus seperti para malaikat berbaris di depan atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu menghendaki kita ini ketika berdiri itu di shaf itu juga lurus, ya kan? Kemudian prioritaskan shaf yang lebih awal dan seterusnya. Kenapa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka melihatnya karena sebetulnya sholat ini sekaligus juga lambang dari kehidupannya. Ketika kita di dalam masyarakat, yang paling ideal itu adalah masyarakat yang tertib, yang taat dengan aturan, ikuti komando pimpinan. Dalam sholat juga gitu. Sholat yang paling bagus ya tadi, yang tertib, rapi, ikuti imam, ya kan. Jangan sampai ada yang mendahului imam. Bahkan kalau orang itu dalam sholatnya mendahului imam itu diancam nanti kepalanya itu diganti dengan kepala khimar, ya kan? Ya karena memang kita diperintahkan untuk bermakmum itu artinya mengikuti. Wujub taswiyati sufuh wasaddul khalal. Diharuskannya untuk meluruskan shaf dan menutupi yang khalal, maksudnya celah. Usahakan rapat, lurus, ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, sawu atau istawu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Kata Rasulullah SAW, luruskan, jangan berselisih, maksudnya jangan enggak lurus. Fatakhtalifu qulubukum, itu akan bisa menyebabkan hati kalian juga tidak bersatu. Jadi sholat itu adalah lambang, ya, lambang kehidupan kita. Jadi kegiatan di dalam sholat itu melambangkan bagaimana kegiatan kita di luar sholat. Kata Rasulullah SAW, ayo luruskan, samakan. Kalau nggak sama, khawatir nanti hati kalian pun nggak bisa bersatu. Walaupun banyak juga kadang-kadang kita ya berat itu mau jamaah itu mau lurus, ya kan. Mau cari shaf yang paling depan juga kadang-kadang berat, ya kan. Inginnya yang lain aja dorong-dorong gitu, ya kan. Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kata Rasulullah SAW, sungguh kalian hendaknya meluruskan shaf atau kalian nanti wajah-wajah kalian itu atau diselisihkan, maksudnya wajahnya nanti akan menjadi tidak rukun, tidak kompak, ya kan? Maksudnya kita dalam perbuatannya tidak rukun, tidak bersatu. Nah, ini digambarkan wajah ini, disebutkan wajah itu disebutkan apa? Dzikrul ba'di, maksudnya dzikrul ba'di bi ma'nal qul. Jadi kalau orang itu salah satu organ yang atau bagian tubuh yang paling penting adalah wajah.
Maksudnya disebutkan wajahnya itu untuk menunjukkan ya wajahnya tidak bersatu, itu maksudnya ya kita sendiri yang tidak bisa bersatu, tidak kompak. Nah, kita lanjutkan. Ini ada beberapa poin saja. Karohiyatu as-sof bainas sawari. Dimakruhkan membuat sof antara tiang-tiang. Jadi usahakan kalau kita bikin sof berjamaah, kemudian di situ ada penghalang, di dalam barisan sof ini ada yang terputus oleh tiang, maka dihindari. Tapi di sini derajatnya ya kalau nggak bisa dihindari ya menjadi hanya makruh saja. Makruh itu nggak sampai membatalkan ya kan, dan nggak sampai berdosa, tapi menjadi kehilangan keutamaan. Disebutkan dalam hadis ini, "Shallaitu ma'a Anas bin Malik yaumul Jum'ah, faqadimna ila sawari, fataqaddamna wa ta'akharna." Faqala Anas, "Kunna nattaqi hadha 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika sahabat Anas ini melakukan sholat Jum'ah, lalu mendapatkan ada shop yang terputus oleh tiang-tiang, lalu dia maju atau dia ke belakang ya, supaya dia tidak terjadi penghalang, tidak terjadi putus shop itu karena ada tiang. Kemudian dia berkomentar, "Begitulah kami dulu diajari oleh Rasulullah SAW." Jadi intinya kalau kita masih bisa hindari, ya kita tidak membuat shop yang terputus kayak di sini nih. Nah kalau kita di sini masih bisa di depan yang nggak ada tiang itu ya sudah lakukan. Tapi kalau memang udah penuh, ya ini bagus banget itu shopnya dia pas dibuat untuk membatas sehingga orang nggak ada yang di shop yang terputus oleh tiang. Ini bagus sekali, udah pas untuk menghindari makruh saja. Tapi umpamanya terpaksa full banget ini dibuka setronya semua ya. Kalau terpaksa itu tidak apa-apa. Ini makanya nanti akan kita jelaskan. Amal imam wal munfarid fala yukrahu lahuma as-salat bainas sarataini lil ma'nal mutaqaddam. Adapun orang yang salat sendiri atau dia jadi imam ya enggak apa-apa, imamnya pilih posisi di tengah antara dua tiang, baru kemudian jamaahnya biar enggak terhalang oleh tiang, enggak apa-apa. Atau kita salatnya tidak berjamaah, enggak apa-apa. Jadi yang dimaksud makruh itu bila kita sholat yang sholat di antara dua tiang ini, kalau dua tiang ini menyebabkan kita itu putus shaf. Tapi kalau kita sebagai imam justru kita ambil yang celah-celah ini biar nanti makmumnya nggak ada kehalang tiang, kita imamnya sendirian posisinya pas samping tiang begitu ya kan. Atau kita lagi sholat tidak berjamaah ya masalah ya, jadi nggak usah jadi persoalannya bukan kita dilarang sholat antara tiang-tiang itu, bukan itu persoalannya, tapi dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang itu karena menyebabkan terjadi pemutusan shaf. Waktunya shaf itu merapat ya kan antara satu, karena Rasulullah SAW wastaqimu tarasu, dan kata beliau itu ayo luruskan, samakan, merapat. Kita nggak mau suruh kalau merapat nggak bisa karena ada tiang. Itu sebetulnya persoalannya. Tapi para ulama menjelaskan ini hukumnya makruh saja, kehilangan keutamaan. Sekarang ada berikutnya, poin berikutnya, sholat sendirian di belakang shaf. Jadi mamanya kita ketinggalan berjamaah, ini terdiri dari dua shaf, udah rapat sampai ujung sampai sana itu nggak ada lagi, tinggal kita datang belakangan sendiri. Bagaimana itu? Apakah kita ngambil posisi paling sana, paling kanan, atau paling kiri, atau kemana? Yang paling tepat adalah tentu yang pertama diperhatikan yang paling dekat dengan imam posisinya. Berarti mana? Udah imamnya lurusnya kita ambil posisi di situ. Jangan ambil kanan dulu, kan yang paling utama shaf kanan, dia lurus sana sendiri. Atau
paling sang sendiri karena merasa paling belakang yang udah saya sini aja enggak. Tetap posisinya milih di paling dekat imam. Posisi yang paling dekat imam adalah yang di tengah, gitu kan? Liya minkum ulul ahlami wan nuha. Cuma di sini dipersoalkan kalau ada orang sholat sendiri di belakang shaf ini nggak ada barisan, nggak ada temennya, itu gimana? Ini ada 3 pendapat para ulama mengatakan. Yang pertama mazhab Imam Ahmad ini mengatakan tidak sah, nggak boleh, ya kan? Jadi namanya orang berjamaah itu harus membuat shaf, dan shaf itu harusnya ada temennya ya, kecuali bahkan kalau sholatnya hanya berdua dengan imam pun harus bikin begini, nah, bikin berjajar supaya terbentuk shaf. Tapi di sini kita udah telat, shaf sudah penuh semua. Kemudian kita datang sendiri, kemudian kita membuat shaf. Ya tentu yang paling tepat tadi yang paling dekat imam. Nah di sini penjelasan, memang ada hadis mengatakan ada pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang sholat sendirian di belakang shaf. Kemudian ketahuan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan istaqbil sholatak la sholata lilladzi khalfas shaf. Ini ada hadisnya. Yang berdasarkan hadis ini, jadi suatu ketika Rasulullah SAW menegur orang yang sholat sendirian di belakang shaf, beliau mengatakan istaqbil sholatak, ulangi sholatmu, la sholata lilladzi khalfas shaf, karena tidak ada sholat sah, mungkin ada yang mengatakan sah atau sempurna, sholat orang yang di belakang shaf sendirian. Maka berdasarkan hadis ini, madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu yang diikuti oleh Imam Ishaq, Nakhai dan Ibnu Syaibah dan Ibnu Munzir mengatakan yang tidak sah. Maksudnya jamaahnya itu tidak dapat keutamaan, ya tidak sah salat berjamaahnya, ya kan? Ini pendapat yang pertama. Ini ya kalau kita mau milih begitu berarti nanti kita cari solusinya. Al-qaulus tsani salatu shahihah wa yukrahu li ghairi udhrin. Pendapat yang kedua yang diikuti oleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i dan Imam Syafi'i mengatakan tetap sah. Tapi makruh kalau tidak ada uzur. Uzur maksudnya tidak ada kesulitan, masih ada tempat bolong, usahakan masih bisa merapat, masih ada celah, atau ngambil pikir juga nggak apa-apa, masih bisa. Dia nggak mau, dia milih sendiri. Maka kalau kayak gini, itu menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kemudian Imam Malik. Nah, ini yang paling banyak dari 3. Ya, madhab yang besar itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i mengatakan tetap sah saja, tetap sah. Tapi hukumnya makruh saja. Itu pun kalau tidak ada uzur. Kalau memang nggak ada solusi, ada pendapat apakah boleh itu menarik orang yang ada di depannya. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi pendapat yang kedua ini yang menurut saya yang lebih simpel ya. Kita nggak ada kesulitan. Kalau Imam Ahmad tadi berpendapat yang nggak sah, cuma aja berjamaah tapi sendirian gitu kan, berdasarkan hadis tadi. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi tetap mengatakan sah. Dalilnya hadis dari Abi Bakr. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Bakr, kemudian dia annahu intaha ila Nabi wa huwa raqi'un faraqa qabla an yasila as-shaf. Suatu ketika Abu Bakr ini mau berjamaah kepada Nabi. Pas kedapatan Nabi Muhammad SAW sedang ruku. Nabi Muhammad lagi sholat sedang ruku. Si Abu Bakar ini karena saking semangatnya udah langsung dia ikut segera sholat, belum masuk ke shaf langsung dia ikut untuk ruku di situ. Posisinya dalam kondisi belum masuk shaf dia sudah ruku. Selesai sholat kemudian ditegur sama Nabi, "Zatakallahu hirsan wala ta'ud." Jadi Rasulullah yang mengatakan, semoga Allah menambahkan semangat kamu ini kan,
masih belum mau berjamaah, belum sampai saf sudah mulai saja gitu kan, saking buru-burunya gitu kan, karena Rasulullah SAW sedang ruku ya kan. Jadi mungkin Rasulullah SAW dia datang sini langsung kelamaan kalau nyari-nyari saf dulu gitu kan, udah langsung aja buat saf sendiri di belakang, terus dia takbir kemudian ruku. Selesai sholat ditegur sama Rasulullah SAW, zadaqallahu hirsan, mudah-mudahan kamu diberikan tambah semangat ya kan, kamu semangat banget ya kan. Tak kata Rasulullah ujungnya gak enak, wala ta'ud, tapi jangan ulangi ya gitu kan, jangan ulangi ya, harusnya masuk saf dulu gitu kan. Nah berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Auza'i itu, dan Imam Hanafi juga itu mengatakan ya nggak apa-apa kalau nggak ada udzur, itu hukumnya makruh. Nah ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dirinci. Kalau memang dia itu menyendiri karena udzur, maka tetap sholatnya sah, jamaahnya juga sempurna. Ini menurut pendapat Hasan Basri, Imam Hanafi, dan dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan juga dipilih juga oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin ya kan. Lakinnahum idza tafa as-sihha la yakunu illa bi fil mahram, dan karena tapi kalau enggak ada udzur, enggak ada kesulitan, maka ya tidak boleh. Jadi yang benar tadi yang paling enak, kalau memang enggak ada alasan ya enggak boleh orang membuat sop sendiri. Ini ada penjelasan tadi, apakah boleh orang itu menarik sop yang berikutnya. Nah, berdasarkan dari pendapat Imam Ahmad tadi yang mengatakan kalau bikin sop sendiri itu tidak sah, tidak berhasil jamaahnya. Lalu ada pertanyaan, apakah kalau ada orang datang sementara sop sudah penuh semua, apa yang dilakukan? Apakah dia boleh ya kan menyendiri di belakang saf, atau dia boleh juga menarik orang yang ada di saf untuk mundur ke belakang? Ini pendapat atau pertanyaannya ini kan, yang dipilih oleh jumhur ulama, dia berusaha untuk tidak sholat sendiri semaksimal yang dia lakukan. Lalu pertanyaannya, kalau dia itu nggak bisa mendapatkan orang yang menemani di saf belakang, apakah dia harus menarik di sini, menarik seseorang untuk gabung di saf berikutnya? Di sini sebutkan wa karaha Malik, Imam Malik justru memakruhkan seseorang menarik jamaah yang di depannya karena dia tidak punya teman dalam saf yang belakangnya. Kenapa di sini sebutkan alasannya tashwish ala rajul mastuk? Yang pertama akan mengganggu orang yang ditarik. Memang ada hadis yang mengatakan walinu aidiyakum, artinya walinu itu dan lemaskan tanganmu untuk saudara-saudara kamu. Maksudnya kalau disuruh geser, suruh apa gitu, ya jangan melawan, maksudnya bagus itu, karena demi sopnya rapi itu jangan kaku, maksudnya itu harus mudah diatur gitu. Tapi di sini tidak semua orang ditarik itu pertama bisa mengganggu, orang yang ditarik itu terganggu ya kan, dan nanti akan menimbulkan menimbulkan celah yang kosong juga. Jadi silakan at-tashwish ala rajul. Ini alasan Imam Malik kenapa disebut makruh. Wa fihi jinayatun 'ala al-majdub bi naqlihi min al-maqanil fadil ila al-mafdhul. Dan itu juga berarti juga ada semacam bukan kezaliman ya, ada semacam ketidakadilan. Karena orang saf yang paling depan itu, yang saf depannya itu lebih utama daripada saf
belakangnya. Kenapa dia sudah ada di sop depannya kemudian ditarik untuk ke sop belakangnya, ya kan? Yang ketiga, fathu furjatin fi safin. Nah, itu akan menimbulkan kekosongan di sop depannya. Jadi ini disebutkan fal aula an la yujlib ahadan. Ya, ini menurut Imam Malik ya nggak usah ditarik orang yang di depannya. Walaupun ada mazhab yang seperti itu. Jadi yang harus dilakukan kalau kita udah mendapatkan sop sudah selesai atau sudah lengkap, kita terlambat atau kita masbuk. Pertama, kalau masih ada celah di sop yang paling akhir, kita berdiri situ. Jadi kita ada 3 sop nih, kita datang di sop paling akhir masih enggak ada celah yang bisa kita ini. Kita kalau memang ada sop tapi kelihatannya masih bisa dirapatkan, ya kita nggak apa-apa, masuk aja. Nanti dia juga akan ngasih kesempatan. Ya, kalau orang yang paham ngasih kesempatan, kalau enggak ngasih. Ya ini tadi kan sebutnya kata Rasulullah SAW, linu aidiakum, ya lemaskan tanganmu, maksudnya kita harus baik juga ngasih kesempatan kepada orang lain yang mau masuk ke shaf kita. Wa in wajadal furjata fi shaffin mutaqaddam falahu an yakhtariq as-sufuf liyasilaiha. Bahkan di sini disebutkan kalau kita menemukan ada celah di shaf paling belakang, ya sudah kita masuk situ. Tapi ternyata di shaf depannya itu tadi ada yang nggak rapat. Dan itu kita masih boleh menerobos shaf yang di belakangnya untuk mengisi shaf yang kosong yang di depannya. Oh ini shaf 1 udah rapat, shaf 2 ini belum rapat, dia sudah membuat shaf yang ketiga. Begitu dia datang shaf ketiga udah nggak ada yang kosong. Ternyata adanya shaf 2 depannya. Maka di sini disebutkan boleh kita menerobos shaf yang di belakangnya untuk masuk pada shaf yang kosong yang di depannya. Gitu ya kan? Fa in lam yatayassar dzalik wa alima annahu sayati akhirun yasifu ma'ahu shalla wahdahu. Nah, tapi kalau memang udah nggak bisa, di shaf depan dilihat juga nggak ada kosong, shaf belakang juga udah rapat, ya sudah, dia terpaksa dalam artian mau tidak mau dia harus bikin shaf yang paling belakang sendirian. Fa in lam ya'lam bima ji'a ahadin yasmu ma'ahu fa hal yusdabu wahidan minna. Jadi kalau umpamanya dia itu disebutkan tadi, apakah kalau memang kan tadi kalau dibikin shaf yang paling belakang sendiri kan kita masih punya harapan, mudah-mudahan nanti ada orang masbuk berikutnya. Ini yang membuat kita selalu berpikir positif, ya sudahlah, karena nggak nemu di shaf depan dan shaf paling belakang itu sudah full, ya sudah bikin shaf baru dengan harapan nanti ada orang yang nyusul. Orang nyusul itu juga harus tahu. Orang nyusul itu kadang-kadang ada orang nyusul tapi dia nggak tahu bikin shaf di sana sendiri. Wah itu kan harusnya dia itu orang yang nyusul itu mendampingi atau mepet dengan orang yang bikin shaf pertama sendiri. Intinya kalau dilihat di sini dimakruhkan. Memang ada yang membolehkan, sebagian ulama menarik salah satu dari barisan yang depannya untuk menjadi teman pada barisan yang belakangnya karena dia sendirian. Tapi berdasarkan alasan yang dipilih oleh Imam Malik ini hukumnya makruh. Sudah ya. Insyaallah nanti kita cukupkan sampai di sini, nanti biar ada diskusinya. Ini kita akan lanjutkan nanti terkait dengan sutroh dan juga terkait dengan membaca bismillah dalam bacaan imam ya. Nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, terkait dengan sutroh, karena apakah disunahkan orang sutroh itu apa dan seterusnya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Supaya ada waktu untuk tanya jawab atau ada yang menyampaikan sesuatu, kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jamaah tentunya pada kesempatan ini langsung saja kita buka
terkait dengan yang tema tadi kita disampaikan oleh guru kita ataupun di